Setelah nol pasien COVID-19 pada 11 Maret lalu, Rumah Sakit Darurat Lapangan Bangkalan kembali merawat 2 pasien. Sementara itu menjelang Ramadan, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mempercepat vaksinasi dosis kedua untuk warga lansia dan dosis ketiga atau booster untuk umum. Rumah Sakit Darurat Lapangan Bangkalan, Jawa Timur kembali merawat 2 pasien COVID-19 setelah 0 pasien pada 11 Maret lalu. Pada 18 Maret, 1 pasien masuk tanpa gejala dan dinyatakan negatif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR pada 24 Maret. Adapun pada 19 Maret, 1 pasien masuk dengan gejala ringan. Hasil tes PCR baru akan diketahui pada 25 Maret nanti. Kini, jika hasil tes PCR negatif pada hari kelima isolasi, pasien diperbolehkan pulang. Namun, jika hasil tesnya masih positif, masa isolasi dilanjutkan hingga 10 hari. Setelah itu, tak diperlukan evaluasi tes ulang dan pasien diperbolehkan pulang. Sejak direaktivasi pada 8 Februari, RSDL Bangkalan telah merawat 115 pasien. Sesuai protap rumah sakit, mereka di swab. Jadi kemarin pagi pasien yang laki-laki kita swab, dan hari ini tadi sudah keluar ya. Hasilnya sudah negatif, artinya hari ini nanti akan ada wisuda 1 pasien, dan pasien yang perempuan pagi ini tadi juga sudah di swab, kita nunggu hasilnya nanti. Tingkat keterisian rumah sakit darurat di Jawa Timur per 23 Maret hanya 2%. Sementara itu, tingkat keterisian tempat isolasi terpusat 1%, isolasi di rumah sakit 8%, dan ruang ICU di rumah sakit 10%. Sesuai dengan asesmen situasi COVID-19 Kementerian Kesehatan per 22 Maret, Jawa Timur berada di level 2. Positivity rate 4,17% atau di bawah standar Badan Kesehatan Dunia WHO, yaitu kurang dari 5%. Adapun berdasarkan instruksi Mendagri nomor 18 tahun 2022, Jawa Timur didominasi kabupaten kota dengan PPKM level 2, yaitu 26 daerah. Sisanya 7 daerah berada di level 3 dan 5 daerah di level 1. Menjelang Ramadan, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya mempercepat vaksinasi dosis kedua untuk lansia yang mencapai sekitar 56% dan dosis ketiga atau booster untuk umum yang mencapai 7,69%. Pemerintah terhambat warga lansia yang kekurangan akses informasi, takut divaksin, dan keluarga yang tidak proaktif. Selain itu, ada kendala stok vaksin dan sekitar 2 juta vaksin AstraZeneca yang terlanjur didistribusikan ke daerah, namun belum boleh disuntikan karena izin penggunaan daruratnya habis. Juga kita koordinasi dengan Kemenkes masalah untuk penambahan vaksin apabila vaksin yang stok tadi yang masih belum bisa digunakan sampai menunggu approval, ya kita harapkan ada tambahan vaksinasi lagi untuk percepatan booster dan vaksinasi lansia dosis 2. Epidemiolog juga menyarankan surveillance tak boleh melemah. Penemuan kasus harus tetap dilakukan, khususnya yang berbasis risiko terhadap orang yang suspek dengan menunjukkan gejala COVID-19 dan orang yang melakukan kontak erat. Semua orang yang suspek dan semua orang yang merupakan kontak erat harus dites. Ya, sedang yang untuk screening untuk kepentingan perjalanan itu sebenarnya bukan alat untuk surveillance sebetulnya, itu akan untuk kepentingan persyaratan perjalanan dan itu sekarang kan toh tidak banyak diperlukan. Ya. Meski ada pelonggaran aktivitas, warga disarankan tak melonggarkan protokol kesehatan dan tetap memindai barcode pada aplikasi Peduli Lindungi. Kanzata Marindora, Agadipa, Jawa Timur.